Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di ruang kolaborasi hasil diskusi kelompok 3. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Profesi Guru PGSD 1, Gelombang 1 Universitas Sriwijaya 2024. Saya Erina, lalu ada rekan saya, Eko, Eli, dan Fatia. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang ada di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Mohon disimak ya. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menjawab kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, yang membuat peserta didik itu menjadi paham mengenai materi yang telah disampaikan tersebut adalah karena guru mampu menjadi fasilitator yang baik, menggunakan metode atau cara belajar yang menyenangkan sesuai dengan usia dari peserta didik itu sendiri. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode yang dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Situasi di kelas tersebut menerapkan teori belajar behavioristik yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Menjawab kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rina bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, seperti buku, pensil, dan spidol yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar, serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-hitungan, secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menjawab kasus 3. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Hal ini karena Made telah mengamati dan mempelajari latar belakang setiap peserta didiknya.
Made tentu menyadari bahwa peserta didiknya memiliki latar belakang yang berbeda dengan peserta didik di ibu kota. Oleh karena itu, wajar jika Made memilih contoh teks deskripsi yang relevan dengan latar belakang peserta didiknya. Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus tersebut adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, Made dapat membantu peserta didiknya untuk lebih memahami materi teks deskripsi. Dan dalam hal ini, Made juga menggunakan teori konstruktivisme, yang mana pada teori ini merupakan proses aktif dari siswa membangun pengetahuannya sendiri. Dikarenakan semua studi kasus sudah terjawab, maka video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton.